Yang lebih dekat siapa? Jiwa anak kita atau HP yang ada dalam genggaman jiwa kita? Tuh, di era digital ini. Sekali lagi, jangan ke anak dulu. Yuk sama-sama look into Mensa, look into Ma'awasa. Kita lihat diri kita. Jangan-jangan selama ini yang ternyata lebih dekat adalah nih benda yang ada dalam tangan kita. Kita seringkali nyalain anak, iya dia anak sekarang udah pegang HP lama banget. Padahal sebenarnya kalau dibuat anak-anak TK itu durasinya jauh lebih lama kita daripada anak-anak kita. Contohnya tadi tuh, ya, contohnya tadi kita suruh kita minta pegang dagu, tapi apa yang dia lakukan? Kita sebenarnya pegang lutut. Sama anak-anak kita, ya. Kita salahkan mereka pegang HP, tapi sementara apa? Kita ngasih contohnya durasi waktu pegang HP-nya jauh lebih lama kita daripada anak kita. Tapi yang kita salahkan siapa? Anak-anak kita. Jangan-jangan mereka pernah mengalami nasib sama seperti halnya ini. Dicuekin, ya, tentang ayat urusannya, ya. Bundanya juga sama, ngurusin bisnis. Tuh, sampai nyuapin sekalipun nggak nyampe ke mulutnya. Lihat ekspresinya. Saya pun juga pernah. Artinya hari ini, mohon maaf, bukan cuma ayah bunda yang belajar, saya juga belajar. Ini saya juga menasihati diri saya sendiri. Maka izinkan dalam waktu 1-2 jam ke depan, yuk sama-sama gelar titel status jabatan kita taruh di samping. Ya, saat ini nggak ada yang jadi manajer dan segala macam direktur atau apapun itu, semuanya profesi kita hari ini semuanya di sini sama. Apa namanya? Kita sebagai orang tua. Jadi nanti ketika kita bermain games, ya, dalam melupakan bahasa cinta ini, nggak ada yang canggung, nggak ada yang segan. Dia kan manajer diriku, ya, dia kan teman bosku. Jangan. Jadi nggak enak. Semuanya kita taruh di samping dulu. Jadi biar sama-sama kita jadi orang tua. Nggak masalah nanti ayah bunda bekerja sama dengan orang tua lain. Karena apa? Kita nggak bisa mendidik, menghebatkan anak diri kita sendiri dengan kemampuan kita, kehebatan kita, kesuksesan kita, kepintaran kita. Kita masih butuh orang lain, bahkan satu kampung, satu negara. Anak kita protek. Nggak mungkin anak kita 24 jam sama kita terus. Ada saatnya mereka lagi berinteraksi dengan anak orang lain. Bisa jadi ketemu sama anak ayah bunda. Seperti itu. Jadi anakku adalah anakmu, anakmu adalah anakku. Kita sama-sama melindungi. Kelas? Yes. Kelas? Yes. Saya bilang selamat pagi, tepuk tangan 1 kali. Selamat pagi. Selamat siang 2 kali. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore 3 kali. Selamat sore. Selamat malam kosong. Oke. Selamat pagi. Selamat malam. Hebat ayah buktikan ya buktikan kalau ayah itu meskipun jumlahnya kalah sama ibu-ibu yang dari sini bunda-bundanya, tapi tetap fokus. Coba lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, keren, tepuk tangan semuanya ya. Sip, bukan soal kalah menang, tapi soal harga diri. Oke, ya, bunda ayah. Jadi ketika di era digital, anak-anak kita masih 7 tahun ke bawah, nih kita pakai ayat ini nih. Oke ya, Allah sudah menyampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 5 bahwasanya apa? Nih, kalau kita beli HP, ada nggak di sini beli HP 100.000, 200.000? Nggak ada, rata-rata udah jutaan. Kalau jutaan sudah bisa dikategorikan sebagai harta nggak? Udah bisa? Nah, kata Allah di sini, jangan kamu serahkan harta itu kepada anak atau hamba Allah yang belum sempurna akalnya. Anak usia TK, usia dini, 7 tahun ke bawah, sudah sempurna belum? Belum. Jadi jangan kalah Paulus sama anak-anak, ya. Perlu bikin kesepakatan, maaf ya nak ya, kamu boleh pegang HP, tapi durasinya hanya 30 menit. Nah, itu harus strike, ya. Kesepakatan itu harus tetap dijaga. Gimana yang lain? Ibu, bunda, ayah semuanya, kalau di sekolah ini bikin kurikulum, mereka semuanya dalam satu pembelajaran ini, 1 tahun pembelajaran ini, nih Bu Rini beserta teman-temannya duduk bersama untuk raker memikirkan apa yang akan kita berikan. Meskipun hanya 1 hari 5 jam, kita yang di rumah jauh lebih banyak harus bikin kurikulum juga, termasuk ketika memanage masalah gadget di rumah kita. Sepakat?
Setuju? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Sekarang udah mulai. Kenapa? Ya, ini saya sekilas saja. Karena nanti kita akan banyak prakteknya. Akan dibagi 4 pos. Ini sekilas bahwasanya kita nggak bisa menafikan anak yang buah hati yang ada di tengah kita, yang sudah lama kita idamkan, itu adalah amanah dari Allah. Maka jangan sia-siakan dan bahkan jangan khianati. Ya, jangan sampai nanti ayah bunda punya hutang pengasuhan. Kita saat ini masih punya waktu untuk apa? Bukan lagi nambel, tapi untuk apa? Untuk memenuhi. Jadi nggak sampai ada dibilang hutang pengasuhan. Jangan sampai nanti dituntut. Karena apa? Banyak sekali kasus yang kami dapatkan ketika orang tua terlebih ayah memperlakukan anaknya pada saat dengan emosi, capek. Kemudian apa? Perlakuan kepada anak, ngomongnya kencang, ngebentak, dan itu ternyata membekas lama di sini di dalam memori alam bawah sadar anak. Jangan sampai nanti seperti itu. Itu akan dibawa loh sama anak-anak kita. Kelas? Kelas? Karena kita pahami bahwasanya anak adalah amanah, ya, yang nanti diminta pertanggungjawabannya bukan Bu Rini, Bu Sari, Bu Husna, Bu Ucu, Bu Yuli, bukan. Tapi siapa? Apakah Pak Agung? Bukan, kita. Dia tetap amanah, ya. Maka apa yang kita lakukan? Nih, ya, ada perjuangan yang perlu kita lakukan untuk anak-anak kita. Apa itu? Nih, bukan cuma materi saja ayah, ada pikiran, rasa, jiwa, tenaga, termasuk hari ini kita meluangkan waktu untuk anak-anak kita. Kelas? Jangan sampai kita dikategorikan sebagai orang tua yang ini, orang tua yang nyasar. Ini seringkali saya bilang, ini saya sampaikan sekilas. Orang tua yang nyasar bagaimana? Orang tua yang nggak punya goal, pada saat awal menikah nggak punya tujuan, dan penting modalnya cinta, kerja, bungkus. Jadi mau punya anak berapa, nanti mau tinggal di mana, makan apa, sekolah apa, udah ngalir aja, nggak jelas. Nanti anak-anak kita arahkan kemana, bagaimana masalah agamanya, bagaimana bisa birrul walidainnya. Udah, ikutin aja sih, mana sekolah yang paling murah. Oh, di sini Baitul Hikmah. Ya udah, ikutin aja, katanya di sini bagus. Tuh, padahal luar biasa, Baitul Hikmah cuma 5 jam. Mereka duduk raker untuk 1 tahun pembelajaran. 5 jam itu kita kurangi dari 24 jam. 19 jam, sisanya kita, ayah bunda yang tanggung jawab masalah pendidikan anak. Next, apakah kita jadi orang tua yang baik? Orang tua baik adalah orang tua yang pada saat kita sudah menikah, Allah berikan keluasaan rezeki untuk kita. Semuanya dihargai sama nominal. Mana sekolah? Ini katanya sekolah bagus ya, Bu Rini. Ya, bayarnya mahal ya. Coba anak saya sekolahkan sini. Yang penting nanti keluar bisa calisto, bisa hafal juz ke-30. Itu harapan kami. Nih, saya sanggup bayar mahal. Di rumah langsung rekrut asisten pembantu rumah tangga. Tapi ketika di pertengahan jalan, apa yang terjadi? Anaknya jatuh, cedera, habis mainan begitu, berdarah. Langsung datang ke Bu Rini. Apa yang dilakukan? Gebrak meja. Di sini katanya sekolah bayarnya mahal, tapi nggak becus ngurusin anak. Waktu jam istirahat, guru pada kemana? Anaknya main jatuh, nggak ada yang ngurusin. Saya di sini bayar mahal. Termasuk ketika di rumah juga sama. Anaknya luka, cedera, kita sama-sama bekerja, ayah bunda bekerja. Anaknya celaka, kita langsung nyalahin asisten rumah tangga kita. Nih, orang tua bayar. Segala sesuatu dinominalkan. Next, hanya sedikit orang tua yang sadar. Orang tua yang sadar adalah ketika bahkan sebelum masuk ke gerbang pernikahan sudah punya proposal. Sudah punya proposal, ya, diajukan kepada calon mertuanya. Ini yang saya miliki. Memang saat ini pekerjaan saya, masalah penghasilan belum banyak, tapi izinkan saya bisa meminang putri calon ayah mertua. Terus nanti tinggalnya di mana? Tinggalnya izinkan kami sementara ngontrak dulu. Izinkan kami hidup mandiri. Nanti kalau punya anak udah titipin aja ke kami. Enggak, ayah bunda udah cukup capek, ya, ngedidik istri saya. Izinkan kami juga mendidik, menjadikan, merasakan menjadi orang tua. Seperti itu, ya, banyak nanti sebenarnya. Oke? Dan orang tua sadar adalah orang tua yang berkualitas. Kita belajar dari kisah inspiratif ini. Bunda ayah, dia statusnya masih pelajar SMA, tapi sudah punya anak TK sama seperti seusia anak-anak kita
ini. Oke ya? Pulang sekolah nggak langsung pulang, karena apa? Dia punya tugas, dia punya kewajiban untuk menjemput putri kecilnya. Dan pada saat ini seperti ini di bulan Desember nanti ada momentum Hari Guru. Ya, anak-anak akan memberikan persembahan terbaiknya, ungkapan cintanya kepada bunda-bundanya semua dihadirkan. Nah, seperti ini kondisinya. Oke ya? Dan ketika sang bunda ini duduk, lihat, dia flashback, ya, dia teringat ada satu momentum yang pernah dia lewati waktu itu. Dia adalah Jen, seorang pelajar SMA. Sudah sore jam 4, dia selalu melihat anakku udah nunggu nih. Teman-temannya yang lain, buat sekolah, kita nongkrong dulu yuk, kita ngebakso dulu yuk. Tapi tidak berlaku buat Jen, karena apa? Putri kecilnya sudah menunggu. Lihat gurunya dia sewot, melihat kamu masih sekolah tapi punya anak ya, dan itu nggak ada bapaknya lagi. Selalu dicibir, diomongin. Tapi Jen EGP, cuek, bodoh amat. Bahkan dia tahu putri kecilnya itu suka gambar. Apa yang dilakukan? Dia mencarikan seorang guru. Kenapa? Aku nggak bisa ngajarinnya. Maka dia harus bertemu dengan sang masternya. Mau nggak ngajarin putri kecilku? Ini termasuk apa? Bahasa cinta. Nangkep kelebihan putri kecilnya, nangkep potensi anaknya. Akhirnya Pak diarahkan. Bahkan bukan cuma diserahkan gitu saja, didampingi. Ya, dia memiliki waktu yang berkualitas. Ngedampingi pun nggak pakai apa, nggak pakai sambil main gadget, benar-benar ngedampingi. Lihat tuh, nih ini juga termasuk bahasa cinta. Pelayanan, waktu berkualitas, ada kebersamaan. Nih sama guru, lukisnya udah ngejemput. Nah, bentar, dikit lagi ya, kita pulang di sini. Tuh, ya, momentum bersama ini adalah waktu yang berkualitas. Ada pelayanan, main bareng, sehingga apa? Anak-anak benar-benar merasa kehadiran sosok ayah bundanya itu ada. Ya, bukan cuma secara fisik, tapi jiwanya ada, ruhnya ada. Ada Pak membersamai. Inilah aktivitas Jen dan Jun berdua. Sampai suatu hari, ya, ketika sambil menemani dia main, sang guru ini cerita, nanya ke Jen, Jen, apa nggak sebaiknya kamu cerita yang sebenarnya? Cerita apa? Udah nggak usah ini. Di luar itu, di belakang itu banyak yang ngomongin kamu. Udah, aku nggak mikirin, aku cuek. Biarin orang mau ngomong seburuk apapun tentang aku nggak masalah, asal jangan tentang Jun. Kenapa? Mereka nggak tahu. Menjadi orang tua sadar. Dan inilah pada saat momentum, ya, pemberian ungkapan cinta, momentum Hari Ibu, ya, suatu saat mungkin di sini akan diadakan juga seperti itu. Satu persatu Ananda, buah hati kita, putri atau putra kecil kita, datang menghampiri kita, duduk berlutut di bawah kaki kita, kemudian memberikan untayan kasih sayangnya. Dengan wajah polosnya, lugunya, senyum yang begitu indah, nggak dibuat-buat. Dia duduk bersimpuh memberikan untayan bunga itu. Maka teringatlah beberapa tahun yang lalu ketika waktu itu Jen buang sampah di TPA. Tapi apa yang dilihatnya? Ada sebuah tas yang tergeletak dan di dalamnya bergoyang. Dia penasaran. Maka dibukalah resleting dari tas itu. Apa yang terjadi? Dia sangat terkejut. Kenapa? Di dalamnya adalah
seorang bayi mungil dengan pecahan tangisnya. Dalam hati, ibu mana yang tega membuang bayinya seperti ini? Inilah sifat rahim yang Allah kirimkan, Allah berikan kepada seorang wanita. Dia gak tega, maka diambil putri kecil itu, dipeluknya, dirangkul dan dibawa pulang, dirawat sampai sebesar itu. Makanya, udah aku gak mikirin apa kata orang, sejelek-jelek jangan masalah tentang aku, asal jangan tentang Jun. Diambil bayi itu dari dalam tas, dibawa pulang. Di situ dia belum menjadi orang tua yang betulan. Tapi Masya Allah, inilah dia belum menikah, belum merasakan menikah, dia belum merasakan melahirkan, tapi Allah sudah lewat sifat rahimnya. Masya Allah, Allah jadikan dia menjadi orang tua sadar. Sementara kita sudah melakukan mitsaqon ghalidho, perjanjian besar kepada Allah. Apakah kita sudah memperlakukan anak-anak kita, memberikan bahasa cinta sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak-anak kita, sehingga dia akan bertumbuh optimal sesuai dengan apa yang kita harapkan? Atau justru sebaliknya, justru cacian, justru yang muka masam, justru mungkin umpatan? Inilah Jun. Ini ayah bunda. Bahasa-bahasa cinta setiap hari itu kita ungkapkan, tapi emosi negatif atau emosi positif yang lebih mendominasi kita untuk anak-anak kita. Kelas? Kelas? Yes. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Masya Allah, keren. Oke ya. Jadi anak-anak kita butuh ini. Gizi, iya, ini jelas. Dan saya tidak meragukan ayah bunda yang berikan kepada Ananda. Ayah bunda rela banting pulang, berangkat pagi, pulang malam untuk memenuhi ini. Tapi ini seringkali yang terlewatkan, stimulasi. Ya, makanya kenapa anak kita terbiasa menjadi baik, karena apa? Orang tua seringkali memberikan teladan yang baik. Itu termasuk juga bahasa cinta. Oke ya. Nah, kalau Bu Rini dan teman-teman sudah sangat paham bahwasanya stimulasi apa yang perlu kita berikan nih, ya, dari sisi spiritualnya, dari sisi kognitifnya. Tadi Pak Agung Kurniawan sudah menyampaikan, kayak 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga, 7 tahun kedua boleh loh kita sampai memukul, ya, tapi tidak untuk menyakiti. Ini apa? Dari aspek spiritual, termasuk pembiasaannya. Di sini udah terbiasa nih, kadang-kadang mungkin setiap hari ada program sholat duha. Apakah nanti di weekend, hari Sabtu Ahad, anak-anak nggak pakai disuruh, mereka sudah terbiasa sholat duha? Iya, berarti apa? Kita yang menguatkan. Jangan monoton minta dari sekolah. 5 jam ayah bunda, 5 jam itu dibagi untuk ngasih ini semuanya tuh. Visi motornya itu alhamdulillah tadi sudah tersampaikan. Bahasanya, sosial emosi kemandiriannya, seninya bagaimana? Ini tugas kita, 19 jam nih untuk mengoptimalkan ini. Nggak bisa sepenuhnya kita serahkan ke Baitul Hikmah dan waktu 5 jam dibagi 1-2 guru untuk bagi berapa? 15 anak, 20 anak. Kelas? Yes. Oke, ya. Jadi ini, nih, kita ingin menghebatkan putra-putri kita, ya. Perlu apa? Sinergi orang tua. Sinergi orang tua ini harus satu visi misi dulu, harus sepaham. Jangan sampai ini nggak match, ini masih suka berantem, ini suka masih beradu, ini masih suka perang dingin di rumah, bahkan anak sampai nangkep. Ketika ayah bundanya lagi berantem, udah kasih aja sama ayah di sana, dan lagi sama ayah di sana, begitu. Biasanya tuh ditangkap sama anak, apalagi ibu. Ibu kalau lagi cemas, anak jauh lebih rewel, ya nggak? Kita nggak bisa, kita pingin anak kita tenang, ternyata apa yang terjadi? Justru dia nggak tenang, karena apa? Vibrasinya 3 kali lipat daripada kita. Kalau kita cemas, dia 3 kali lebih cemas. Kalau kita tenang, dia tenang. Tuh, karena apa? 9 bulan dia sudah merasakan getaran detak jantungnya. Bagaimana ketika ibu cemas, bagaimana ketika ibu bahagia, bagaimana ketika ibu sedih. 9 bulan ayah bunda. Makanya langsung sepertinya energi listrik gitu. Ada apa-apa di jalan, ada apa-apa di luar, yang nyetrum duluan siapa? Ibu. Rasanya di sini sama Allah dikirimkan vibrasi nggak enak. Kas? Yes. Oke. Kita perlu nih, ya, sehebat-hebatnya kita nggak mungkin menghebatkan anak kita sendiri. Kita perlu mitra, ya. Kita perlu apa? Perlu partner. Dalam hal ini apa? Ya termasuk
masuk Baitul Hikmah, nanti sekolah mana, atau lembaga komunitas mana yang untuk apa? Menghebatkan anak-anak kita. Tapi dasarnya di sini dulu. Dasarnya adalah tuh, ini ayah bunda. Sekali lagi, visi misi ayah bunda harus sama. Jangan sampai ayah punya plan A, ibu punya plan B, anak bingung. Jangan sampai membuat anak ambigu sementara kondisinya masih di dalam internal keluarga. Karena apa? Itu menjadikan anak jadinya pelin-pelan nanti. Oke ya. Next, berikutnya adalah nih, anaknya ini ayah bunda ini sudah oke, maka yang terjadi ini pun insya Allah akan oke. Sehingga apa? Untuk bangun segitiga cinta ke Allah itu akan gampang. Utamanya kita dulu nih. Kelas? Yes. Kelas? Yes. Oke, ya. Harmonisasi suami istri sangat penting. Ketika ayah bunda ada masalah, clearkan dulu, selesaikan dulu internal ayah bunda. Ya, jangan libatkan anak. Jangan dia sampai jadi korban. Nah, ketika kita harmonisasi, maka optimalkan bahasa cinta. Sebelum ke anak, kita harus paham bahasa cinta pasangan kita. Oh, jangan-jangan ayah nggak suka dikasih hadiah. Ayah itu sukanya dilayani. Mau berangkat kerja, bajunya udah disiapin. Mau berangkat ke sholat Jumat, bajunya udah disiapin. Itu ayah seneng banget. Pulang kerja udah disiapin mandi air hangat. Itu ayah seneng banget daripada dikasih hadiah coklat. Apaan sih bun? Ayah nggak suka coklat. Itu berarti bahasa cintanya apa? Kelayakan. Kalau bunda nggak suka dikasih hadiah misalnya gitu. Nih, buat bunda. Ya, dikasih rangkaian bunga. Dikasih seperti ini, ya. Bunda nggak suka. Ya, mubazir tahu ya, buang-buang duit beli bunga kayak gini mahal-mahal. Mendingan ketika pas gini, masya Allah, bunda capek banget ya. Sini ayah pijitin. Ya tuh, enak banget. No, berarti apa? Bahasa cintanya adalah sentuhan. Termasuk anak kita juga sama. Nih, ya, ayah bunda. Ini bahasa cintanya. Ada 5 bahasa cinta. Sebelum ke anak kita harus paham bahasa cinta pasangan kita. Masya Allah, enak banget bu nasi gorengnya, mantap. Ya, nasi goreng seafood yang ada di resto sebelah sana kalah sama bikinan bunda. Itu apa? Ada apresiasi. Itu bahasa cintanya. Ya, maka besok-besok bunda semakin semangat untuk bikin nasi goreng lagi. Karena apa? Ternyata bahasa cintanya adalah diapresiasi. Termasuk kayak begini nih. Ketika saya angkat jempol, apa yang bisa ayah bunda sampaikan? Kata-kata positif? Hebat. Apalagi? Keren. Terus? Mantap. Apalagi ya? Ya. Bang ini kan cinta selesai. Apa ya? Wah, jangan-jangan Luar bunda biasa. sering dapat apresiasi nggak dari suami? Sering. Dikasih apa? Apa? Luar biasa. Oh, mantap aja gitu. Luar biasa. Misalnya kalau bunda-bunda bahasa cintanya ada hadiah, reward, ya, bun, alhamdulillah, saya dapat bonus nih. Bunda mau milih ini, ya sebelah kanan adalah kartu ATM, sebelah kiri LN, logam mulia. Milih yang mana? Dua-duanya ya. Oh, itu adalah bahasa cinta. Beliau suka reward, hadiah. Ada yang udah deh nggak usah kayak gitu ya, mending ajak jalan-jalan. Nah, berarti apa? Bahasa cinta untuk pasangan kita adalah waktu berdua lintas. Ini harus paham dulu ya. Sekarang silakan dikonekkan ya, silakan di kira-kira oh iya ya, ternyata istriku senang banget kalau ketika aku pegang dipijit-pijit tangannya kayak gini nih. Ya. Mau dibeli nasi goreng udah nggak ngefek, mendingan pijitin aja ya. Berarti apa bahasa cintanya? Sentuhan. Anak-anak kita pun juga sama. Ya, karena apa? Beda-beda ya. Bukan berarti kita ayahnya nih, oh aku bahasa cintanya adalah sentuhan, berarti anakku juga enggak, beda. Karena apa? Anak-anak kita adalah pribadi yang unik. Dia akan menjadi pribadi diri sendiri dengan apa? Campuran sifat-sifat genetik. Bukan cuma kita, antara kita suami istri, tapi juga bawa sifat genetik dari kakek nenek kita. Kelas? Yes. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke ya. Jadi sekali lagi, nanti kita akan praktek di sini Bunda ya, memberikan bahasa cinta ke anak-anak kita lewat parent action. Ya, nanti akan kita bagi. Nih, ya, akan kita bagi. Ayah bunda yang di sini termasuk anak-anak akan terlibat. Makanya sangat bersyukur
apakah reward tadi udah dikasih sama Bu Rini? Ya, siapa yang mau susu? Saya. Tuh, berarti dia suka hadiah. Ya. Dan mohon maaf, masalah reward nggak harus selalu dalam bentuk materi. Wih, hebat kamu nak, udah bisa huruf hijaiyah dari alif sampai iya. Hadiahnya adalah ayah akan gendong kamu di atas pundak ini. Yeay, anak kecil usia dini senang banget ya. Ya, nggak harus beliin pizza, beliin enggak, digendong aja di atas pundaknya, mereka senang aja keliling begini. Dan itu nanti akan kita praktekkan. Kalau hari ini, Bun, soalnya nggak datang, ayahnya nggak datang, cuman aku, maka gendong dari belakang. Ya Bun ya, yang hari ini suaminya nggak datang. Oke, jadi hari ini kita akan parent action memaksimalkan bahasa cinta. Seperti ini ayah, kita akan bagi jadi 4 kelompok. 4 kelompok itu terdiri dari kita buat yang familiar dan dekat dengan kita. RT 1, RT 2, RT 3, RT 4. RT 1 siapa? RT 1 terdiri dari TKA, nanti akan dibantu sama ibu guru. Kemudian RT 2, DTKB, RT 3 juga sama, RT 4 juga sama. Nah, masing-masing RT ini nanti harus memilih siapa yang jadi ketua RT-nya. Ya, bukan masalah tunjuk, tapi bagaimana ketika ayah kesiapannya, saya siap jadi ketua RT, itu akan dilihat oleh anak lo ya. Ya, Miss, ayahku berani, ayahku hebat, ya, ayahku mau jadi pemimpin, jadi ketua RT. Salut itu akan dikenang terus di sini. Ya, dalam memori alam bawah sadar anak akan masuk dengan sendirinya. Wes, ayahku daripada ayahnya kan, ayahku jadi ketua RT. Oh, itu ya, ketua RT 1 siapa? Begitu juga dengan nanti RT 2. Ya, RT 2 nanti TKB. Ketua RT-nya silakan. Sementara nggak usah pakai ditunjuk. Kalau ternyata banyakkan ibu-ibu, Bu RT pun nggak masalah. Gitu. Tapi kalau sama ada ayah, tunjukkan bahwasanya pemimpin itu adalah laki-laki. Ya, seperti itu. Jadi nanti saat ini apalagi masalah LGBT kan luar biasa. Ya, next RT 3 sama demikian. Tunjuk nanti atau bahkan langsung inisiasi dirinya, saya siap jadi ketua RT. RT 4 pun juga sama. Oke ya, ada 4 RT. RT 1, RT 2, RT 3, RT 4. Next berikutnya adalah kita akan pilih. Jadi gabungan RT 1, RT 2 nanti akan jadi pemimpinnya yang lebih besar lagi. Siapa yang siap jadi ketua RW? Gak boleh double rangkap, saya jadi ketua RT 1 sekaligus ketua RW, gak boleh. Izinkan ayah lain atau bunda lain mengambil peran tersebut. Sekali lagi, kita saat ini sedang melukiskan sejarah momentum untuk anak-anak kita. Oke, ketua RW, karena biar beda, bukan RW 1, karena tadi sudah RT 1, maka nanti RW-nya kita buat RW 10 dan RW 11. RW 10 siapa? RW 10 terdiri dari anggota RT 1 dan RT 2. RW 11 siapa? Yaitu RT 3 dan RT 4. Oke, ini ya, RW 10, RT 1, RT 2, RW 11-nya, RT 3, RT 4. Kita mau ngapain aja? Ini bunda ayah sekalian, ya, pos-pos yang sedang akan kita bagi. Ya, nanti ada ditulis di sana pos 1, pos 2, pos 3 oleh guru-guru. Ya, sudah ada guru yang bertugas di sana. Oke, dulu sebentar, berarti saya jelaskan dulu yang begini ya. Yang pertama adalah nanti sebelum masuk pos, anak-anak akan datang ke sini, kita akan senam bersama, ya. Kita akan bangun kebersamaan melewati satu momentum dengan nanti senam bersama, sekaligus nanti ada melewati fase menghapus mental block. Maksudnya bagaimana? Medianya adalah balon. Nanti setiap satu keluarga, apakah terdiri ayah, bunda, anak, atau hanya ayah sama anak saja, atau bahkan ayah sama bunda sama anak saja, akan kita kasih challenge untuk meniup balon ini sampai meletus. Ya, goalnya adalah sampai meletus. Karena apa? Ini bagian dari ini terapi ya sebenarnya, yang menghapus mental block. Menghapus mental block bagaimana? Terkadang dalam diri kita sendiri nih, ya, ada masalah trauma, ada emosi, ada rasa kesal, ada rasa kecewa, ada rasa marah, sedih, jengkel, atau apapun itu, apakah sama pasangan atau sama anak. Nah, ini nanti untuk meniup
siapa? Oh enggak, kamu bisa. Berarti silakan kasih anak kita. Catatannya adalah nggak boleh habis dari anak udah ayahnya yang nerusin, nggak boleh. Kita belajar siapa yang memulai maka kamu berani menyelesaikannya. Bagi yang nggak bertugas niup balon, kita nih orang tuanya wajib ngasih support. Ayo nak, tinggal dikit lagi nak, sebentar lagi nak, sampai meletus nak. Atau ketika ayah yang niup, maka bunda sama anaknya wajib ngasih dukungan, ngasih support. Ayo ya, bisa ya, ayo ya, ayahku hebat, ayahku kuat. Nah seperti itu. Itu bagian dari bahasa cinta, ya. Yang kita rasakan apa? Karena Pak mampu memberikan energi yang luar biasa sehingga kita sampai menuntaskan misi kita. Bisa dimengerti? Oke, mental block. Next berikutnya, nah seperti ini saya. Silakan nanti kesepakatannya siapa? Oke ya. Apakah bundanya, anaknya wajib ngasih dukungan? Ya. Nah, oh ini anaknya, ayahnya yang wajib sama bundanya. Oke ya. Pokoknya semuanya harus kooperatif. Jangan lihat yang lain. Kita fokus pada keluarga kita masing-masing. Ya, kenapa? Kita melukiskan sejarah untuk anak kita, bukan anak orang lain. Ingat, kita tidak berkompetisi. Oke? Pos 1, itu tadi sudah mental block. Kemudian adalah pos 1. Pos 1 adalah ayah bunda temukan aku. Nanti ada di sudut yang sudah dipilih sama Bu Guru. Pos 1 adalah, nih nanti anak kan berdiri berjajar seperti ini. Kemudian challenge-nya adalah di seberang sana, misalnya anak kayak tadi berdiri di sini. Kemudian posisi ayah atau bunda yang bertugas. Kalau ternyata yang hadir dua-duanya, maka pilih satu saja. Siapa? Ayah aja deh yang ikut main hari ini. Saya kasih support. Bundanya seperti itu. Nih posisi ayah atau bundanya kayak begini. Ya, matanya ditutup. Ngapain? Challenge-nya kita mau nanya, ya kita bukan untuk ngetes, tapi sejauh mana kita nih introspeksi kepada anak kita, sejauh mana kita bisa mampu peka nih, oh ini suara anakku. Kenapa? Nanti akan banyak noise, akan banyak bising, ya sama anak-anak pada teriak, ayah ke sebelah sini ya, ayah, ada lagi, ayah ke kanan, bunda, terus lurus, itu akan tabrakan. Nah tugasnya bunda atau ayah ngasih apa? Ngasih kode, ngasih arahan. Lurus ayah, 3 langkah ke depan terus ya, ke kiri ya, 2 langkah. Tuh kayak gitu tuh. Oke ya. Nah dia sampai ketemu. Jangan sampai ketukar atau milih atau meluk anak orang lain. Ada yang nangis. Tuh. Oke ya. Seperti ini. Tuh ya. Rasakan. Nanti rasakan kebahagiaan ketika ayah atau bunda bisa menemukan anak kemudian dipeluk tuh, masya Allah. Ya. Tuh, kayak gini nih, seneng banget. Ya, itu anak deg-degan loh ya. Benar, jangan-jangan nanti ayah nggak bisa nemu aku. Karena apa? Nanti akan di random, ya. Anak akan diacak. Misalnya dari sini, ya, kita udah lurus nih. Nah, kamu lihat kemana-mana di situ ya. Nanti ayah kita lurus. Oh, nggak bisa. Sama Bu Guru nanti akan diacak. Kayak gitu. Makanya nih tergantung seberapa besar kita kepekaan kita kepada anak-anak kita, mengenali suara anak-anak kita. Kelas? Yes. Tepuk. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, keren. Oke ya. Next, berikutnya pos 2. Nanti pos 1 dengan siapa? Belum ya, Bu? Oke, pos 1 di sini ya, bersama Bu Cucu dan Bu Sari. Next, pos 2, pesan cinta dengan Bu Husna. Oke, sebelah sini ya, depan sini. Pesan cinta. Ngapain kita di sana? Pesan cinta. Bunda, ayah, di pesan cinta nanti kita akan bermain dengan bola ini. Ini bukan sekedar bola, tapi ternyata di dalam bola ini ternyata ada kata-katanya. Apa itu? Ini bagian yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ada kasih sayang, ada perhatian, ada pelukan, ada ingin didengarkan. Ini bahasa cinta yang diinginkan oleh anak-anak kita. Jadi nanti posisinya hampir sama seperti yang tadi ya, cuma nanti di tengahnya kasih garis. Nah posisi anak-anak kita di seberang sana, dia akan ambil, kan beberapa belum ada yang bisa baca. Nggak apa-apa, nggak usah dibaca, ambil aja nak. Oke, ambil aja. Kemudian apa yang dilakukan oleh ayah di tengah garis itu sambil ditutup matanya. Oke ya, ngambil. Kemudian ngasih bola ini kepada siapa? Kepada bunda yang sudah
dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Ini anak yang biasa baca, biasanya dia akan bisikin ke telinga ayahnya, ayah, aku mau hadiah ya yang dari ayah. Next berikutnya, kalau ini, bun, aku mau perhatian dari bunda. Selama ini bunda cuek, aku main-main sendiri, bunda sibuk HP-an. Ya, oke gini. Nanti bola-bola ini sudah ada bunda-bunda yang akan nunggu. Kalau ternyata nih istriku nggak datang, bundanya nggak datang, ya udah nggak apa-apa. Sementara ibu yang belum bertugas bantu, ya bawa kantong kresek, tampung. Nanti ada berapa bola, berapa kebutuhan yang diinginkan oleh anak-anak kita dari kita. Ya, apakah kasih sayang, pelukan, perhatian, cinta dan sebagainya. Ini pos 2. Pos 3. Pos 3 adalah ayah bunda seberapa dekat engkau denganku. Di sini semuanya sudah bawa baju anak, baju main. Ya, itu nanti bunda ayah seperti ini. Baju anak kita akan dikumpulkan jadi satu. Oke? Ya, seberapa dekat kita mengenal baju anak kita. Ya, keseharian anak kita sengaja baju main biar kelihatan dekilnya, baunya, bolongnya dan sebagainya. Ya, challenge buat kita. Ya, kalau bunda-bunda udah biasa ya. Nah, udah nggak pakai dinas sambil malam aja tahu nih baju anakku. Tapi ini buat ayah. Ya, akan dikumpulkan jadi satu. Kemudian silakan ayah mencari baju putra putrinya. Ya, kalau sudah ketemu, bukan cuma sekedar udah selesai, no. Ya, nanti tolong pakaikan baju tersebut kepada Ananda. Waduh, merem ya. Oke, ya, nggak sambil merem. Pakaikan sama Ananda. Kalau sudah, nanti peluk Ananda, kemudian nih gendong Ananda. Dia udah rasakan apa rasa bahagia itu. Ayah kenal sama aku. Bundaku dekat sama aku. Kayak gitu. Gendong aja keliling sebentar. Oke, nah seperti ini nih, dipakaikan. Nggak perlu dilepas baju awalnya, ya, didobelin aja. Ya. Next berikutnya pos 4. Pos 4 adalah menara impian. Ayah bunda, yang seperti yang kita ketahui, boleh pindah satu. Ya, anak-anak kita itu anak-anak yang nggak seperti kita mah linear. Ya, habis A ya B, habis itu C. Kalau anak-anak bisa jadi habis A Z. Mereka generasi-generasi yang out of the box, without box, bisa jadi malah seperti itu. Artinya apa? Mereka punya daya imajinasi kreasi yang sangat tinggi. Dari main botol saja itu bisa jadi pesawat dan sebagainya, termasuk dari sedotan. Kita kasih challenge. Kalau menurut kamu kita bisa bikin apa nak dari benda ini? Ya, aku bisa bikin menara. Boleh? Nah, contohnya seperti ini. Menara apa? Menara Telkomsel, menara Petronas. Bahkan ya dari sini bisa jadi menara anti petir, penangkal petir. Bisa. Tuh. Kita nih ya orang tua mensupport keinginan anak. Ini kerjasama, ini teamwork antara ayah, bunda sama anak. Kira-kira nanti ini jadi apa? Oke, masing-masing keluarga akan diberikan media sedotan 2-3, ya 3 pak seperti ini. Oke, tuh jadi menara anti petir. Oke, tuh ini hasilnya ayah. Ya, dan nggak pakai tali pengikat. Nanti kalau misalkan bikin sudut, silakan tinggal masukin saja. Ini dilipat sedikit. Kemudian masukkan ke lubangnya. Tinggal tarik begini. Ini udah bisa jadi sudut. Nggak perlu tali. Oke? Kalau memang perlu pakai tali, boleh tali dari sedotan ini. Ya, fungsikan dia. Pokoknya semua bahan dasarnya adalah dari sedotan. Yuk. Oke, next seperti ini. Terakhir pos 5. Nah, pos 5 inilah berfungsinya sebagai ketua RW, memimpin masing-masing RT 1, 2, RT 3, 4. Ya, untuk apa? Nih, kita melindungi putra-putri kita dari bahaya-bahaya yang ada di luar sana. Virus-virus, racun-racun, penyakit dan segala macam. Contohnya seperti ini ayah. Posisi anak kita semuanya, ya. RW 1, RW 10 berarti di sini grupnya. RT 1 dan RT 2. Anak-anaknya ada di belakang kita. Kenapa? Kita berusaha melindungi anak-anak kita dari bahaya virus, racun, penyakit dan segala macam. Virusnya apa? Bola. Ini yang kita ibaratkan bola ini. Bola ini akan dilempar, sengaja digunakan ke anak. Kalau anaknya kena, maka anaknya harus keluar. Tapi ayah bundanya nggak boleh keluar. Itu bagian dari perhatian dan peduli kita untuk melindungi sekitar kita.
Tuh, itu tadi kan kita udah fungsikan bagaimana anakku adalah anakmu, anakmu adalah anakku. Kita sama-sama jaga, kita sama-sama protect. Nah kayak begini ayah, ini RW 10, ini RW 11. Oke ya, ini posisinya nanti seperti ini. Anak kita ada di belakang. Silakan nanti bikin formasi. Sekiranya bagaimana anak kita terproteksi dari bahaya virus-virus dari luar yang akan bisa saya lempar. Ya, siap 1, 2, 3. Ternyata kena anaknya harus keluar. Oke ya, kalau ternyata nggak kena, nggak apa-apa, ambil lagi, lempar lagi ke lawan, ke RW 10. Dari RW 10 nggak kena, lempar lagi ke RW 11. Dan ternyata bukan cuma 1-2 virusnya, nanti ada beberapa virus. Oke ya, jadi nanti seperti hanya main lempar-lemparan. Oke ya, seperti ini. Oh.